Kebaikan itu ditopang dengan akhlak yang mulia, dan kebenaran itu ditopang dengan apapun yang dikatakan Allah dan Rasul-Nya. Keduanya tidak bisa saling menggantikan, tetapi keduanya saling dibutuhkan untuk hadir pada kehidupan kita. Kalau kita hanya sekedar baik, tetapi kita tidak mendapatkan kebenaran, maka kebaikan kita mungkin menyelamatkan kita di dunia, tapi tidak menyelamatkan kita di akhirat. Di akhirat itu butuh kebenaran dan butuh kebaikan. Kalau boleh saya analogikan, kita pergi ke satu negara, kita butuh paspor dan kita butuh visa. Paspor kita itu kebaikan kita. Adapun visa itu merupakan kebenaran yang harus sesuai dengan apapun yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Makanya kita tidak cukup kalau kita mendapati ada orang berkata, udahlah, jadi muslim itu yang penting tidak nyakitin orang. Maka sesungguhnya perkataan itu benar, tetapi perkataan itu tidak selamanya seutuhnya benar. Karena memang betul kita tidak boleh menyakitin orang, tetapi beriman tidak hanya sekedar ketika kita tidak menyakitin orang. Tapi kita membutuhkan kebenaran, dan kebenaran itu ada di dalam agama Allah dan di dalam sunnah Nabi SAW. Semua agama mengajarkan kebaikan, tetapi yang mengajarkan kebenaran hanyalah satu, yaitu pada agama Allah. Yang kita imani, kita pelajari, kita kaji, untuk kita terapkan di dalam kehidupan. Janganlah narasi kebaikan menjadikan kita kabur melihat kebenaran di dalam perjalanan hidup kita. Abu Thalib, orang yang baik, tapi dia tidak selamat dalam kehidupan di akhirat, walaupun beliau adalah orang yang sangat baik. Rasulullah menyimpan memori kebaikan Abu Thalib secara utuh dan sempurna. Tapi kebaikan Abu Thalib tidak menjadikan Abu Thalib selamat di akhirat, ketika beliau termasuk narapidana neraka. Karena Abu Thalib hanya sekedar baik, tetapi tidak pernah menjadi benar. Abdullah bin Jud'an, orang yang baik sekali. Kapasitasnya kayak Abu Thalib. Dia menyambung tali silaturahmi, membantu orang yang membutuhkan, dan sangat memuliakan tamu. Tapi Abdullah bin Jud'an ketika meninggal dunia, ditanyakan Aisyah atas titipan pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah, di mana Abdullah bin Jud'an ya Rasulullah? Maka seketika Rasulullah menjawab, Abdullah bin Jud'an itu berada di neraka karena kebaikannya tidak bisa menyelamatkan ketika tidak mendapatkan kebenaran. Inilah dua perkara yang kita minta kepada Allah. Kita membutuhkan kebaikan, tapi kita juga membutuhkan kebenaran. Yahudi mengajarkan kebaikan, Nasara mengajarkan kebaikan, tapi mereka tidak pernah mengajarkan kebenaran. Inilah yang menjadikan kita mempelajari di dalam kehidupan kita. Yang baik harus benar, tapi yang benar itu pun harus berkarakter baik. Karena keduanya tidak terpisahkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Hilang salah satunya, timpang di dalam perjalanan kita ketika kita menuju kepada Allah. Kita baik tapi tidak benar, tidak paham kebenaran, pikiran kita sekuler, pikiran kita pluralis. Maka sesungguhnya kebaikan kita khawatir nanti malah tidak menyelamatkan kita. Tapi kalau kita benar tapi tidak baik, maka bisa jadi keburukan akhlak merusak amal ibadah kita, sebagaimana juga ketika merusak madu. Karena baik itu, karena benar itu butuh kebaikan akhlak. Ibu dan Bapak, masih ingat dulu kita pernah viral ada sebuah tulisan seorang wanita jauh sebelum COVID. Beliau pernah menulis, ada seorang wanita yang kebiasaannya party-party dan dugem setiap malam. Satu waktu ketika beliau mendapatkan masalah, maka beliau ingin datang ke masjid karena ingin untuk menenangkan diri. Karena dia menganggap, kenapa setiap orang yang datang ke masjid mereka tenang? Makanya kan kita kalau ke masjid, sholat Jumat banyak yang tertidur kan? Ya karena tenang. Maka dia melihat kelihatannya masjid itu memberikan ketenangan. Tapi karena beliau adalah orang yang awam, tidak tahu kebiasaannya party-party dari keluarga yang jauh dari Islam dan keluarga, kalau kita bilang keluarga abangan, dia tidak tahu apa yang harus beliau kenakan kalau beliau datang ke masjid. Akhirnya beliau datang ke masjid dalam kondisi memakai pakaian yang sama dengan pakaian yang biasa beliau kenakan ketika datang ke party. Dan beliau tidak bermaksud menghina, tapi memang sebegitulah pemahaman dia tentang masjid. Ketika datang ke masjid, maka dia menjumpai sesuatu yang tidak nyaman. Bagaimana pandangan tajam terus terarah kepada dirinya dan seakan-akan dia tidak nyaman diterima di masjid dengan pakaian yang dia kenakan. Akhirnya dia pergi dari masjid. Yang asalnya mau sholat dia urungkan, yang asalnya mau itikaf di masjid untuk menenangkan diri,
maka dia batalkan. Ketika dalam kondisi pusing, bingung, datang lagi dia ke bar dan klub yang biasa dia datangi. Maka ketika baristanya atau bartendernya melihat dia kembali ke klub atau diskotik setelah beberapa hari dia absen, maka bartendernya itu langsung menyambutnya dengan hangat, memberikan kepadanya welcome drink. Do you know welcome drink? Yes, welcome drink. Langsung memberikan kepadanya welcome drink dan akhirnya dia nyaman. Langsung ditanya sama bartendernya, kamu ada masalah? Kenapa tidak nampak beberapa hari? Ayo duduk sini, cerita sama kita, mungkin ada yang bisa kita bantu. Tulisan ini akhirnya beliau menulis sebuah kisah dan cukup viral beberapa tahun yang lalu. Dan saya sempat menjadi salah satu viewer dan pembacanya. Di situ dia mengatakan, aku datang ke masjid tapi aku justru tidak diterima. Tapi ketika aku datang ke diskotik tetapi aku diterima. Kita tidak membenarkan tulisan ini, tetapi kita mengambil sebuah kesimpulan baik untuk kita. Yang benar harus baik, yang baik harus benar. Dan ketika mendidik anak kita, didiklah dia menjadi orang yang baik, tetapi didiklah dia sebagai orang yang benar, yang memahami kebenaran itu absolut ada di hadapannya Allah dan absolut ada di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dia harus baik. Inilah yang kita minta setiap waktunya. Semoga kebaikan kita menarik kebenaran dan semoga kebenaran kita tidak menanggalkan kebaikan yang harus kita perlihatkan, karena umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang baik. Dan itu tidak boleh kita tinggalkan. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Dan sesungguhnya syukur itu tidak lepas dari apa yang pernah dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Sesungguhnya hati itu memiliki 3 racikan, di mana 3 racikan itu tidak boleh terpisah. Dalam perjalanan kita ketika menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan. Apa 3 perkara itu yang menjadi komponen hati kita yang penting? Yaitu sabar tanpa tepi, syukur tanpa syarat, dan tentunya ridho tanpa batas. Itulah yang terus kita berikan dalam hidup. Sabar dan syukur dan ridho itu hal yang tidak boleh ditinggalkan. Yang lain boleh tertinggal. Handphone boleh tertinggal. Gadget boleh tertinggal. Tapi sabar, syukur, dan ridho itu tidak boleh tertinggal di dalam kehidupan. Dan kita terus berganti-ganti ketika kita memaknai perjalanan hidup kita. Kadang-kadang kita melihat suami, kita bersyukur. Tapi ketika kita melihat rekening, kita bersabar. Dan ketika kita melihat perjalanan takdir, maka kita harus ridho di dalam kehidupan kita. Dan itu yang terus kita berikan di dalam kehidupan kita setiap waktunya dan setiap saatnya di dalam perjalanan hidup. Syukur itu pasti akan memberikan kebaikan kepada kita, memberikan kualitas dalam kehidupan kita, dan teruslah bersyukur. Walaupun terkadang banyak permintaan kita belum dikabulkan oleh Allah. Ibu dan bapak dan Umar minta, kita saling menasihati. Jangan pernah bersyukur sebagaimana syukurnya anak kecil. Kalau doa kita dikabulkan, kita bersyukur. Tapi kalau resolusi doa kita tidak dikabulkan, kita mengurangi syukur kita. Itu namanya syukur bersyarat. Syukurnya anak kecil persis semacam ini. Anak-anak kita di rumah, kalau kita mandikan, kita suapin, kita bayarin sekolah, kita antar ke sekolah, mereka terkadang merasa bahwasanya itu bukan anugerah untuk mereka, tapi itu kewajiban kita. Makanya mereka jarang berterima kasih dalam perkara-perkara itu. Tapi sekalinya kita memberikan kepada mereka hadiah, entah itu mobil, entah itu check out, yang sering di-scrolling sama ibunya, maka yang men-check out itu anaknya. Maka ketika anak kita itu mendapatkan hadiah, seketika anak kita itu langsung menyampaikan apresiasi. Masya Allah, terima kasih ya Bi, Abi itu memang paling baik sedunia. Nanti malam dipijitin ya, itu kata-kata surga yang biasanya tidak pernah terrealisasi. Tapi kenapa anak kita biasanya semacam itu? Karena baru mendapatkan apa yang mereka mau. Kalau anak kita, maklum, mereka itu belum sempurna akalnya. Tapi kalau kita bermuamalah kepada Allah dengan caranya anak kecil, syukurnya itu menunggu syarat. Berarti kita tidak sempurna dan belum dewasa iman kita. Bersyukurlah sama Allah, walaupun permintaan kita belum dikabulkan.
Dan kita harus ingat apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Terkadang permintaanmu belum dikabulkan oleh Allah. Bukan karena Allah tidak mampu untuk mengabulkan apa yang kita minta. Karena Allah itu maha berkuasa dan Allah maha kaya. Tapi terkadang permintaan kita belum dikabulkan oleh Allah. Karena permintaan kita di dalamnya ada banyak kerusakan. Yang Allah tahan permintaan itu supaya perkara itu tidak merusak kita. Ilustrasinya, Bapak minta garam. Allah punya garam yang tidak terhingga. Dan kalaupun memberikan garam kepada kita tidak akan pernah mengurangi kerajaan Allah dan kekayaan Allah. Tapi kenapa Allah tidak memberikan kepada kita garam padahal kita sudah meminta garam kepadanya? Karena Allah tidak ingin kita terkena hipertensi di masa nanti. Allah tahan garam untuk kita supaya kita selamat. Kita minta gula sama Allah, tapi Allah tidak pernah ngasih gula kepada kita. Bukan karena Allah tidak mampu. Allah tidak memberikan gula kepada hidupmu. Karena sesungguhnya kalau kamu dikasih gula, nanti malah kamu itu sugar rush dan terlalu craving. Dan akhirnya kamu diabetes. Allah tidak menahan gula, Allah tidak memberi gula. Karena itu bentuk love language-nya Allah kepada dirimu. Itulah yang dikatakan oleh Ali. Aku kalau berdoa dikabulkan, aku gembira. Tapi kalau aku berdoa tidak dikabulkan, aku lebih bergembira. Lalu dikatakan sama Ali, kok begitu? Iya, kalau aku berdoa dikabulkan, itu pilihanku. Tapi kalau aku berdoa tidak dikabulkan, itu pilihan Allah. Dan pilihan Allah itu jauh lebih baik daripada pilihan aku sebagai hambanya. Hal yang sangat indah didengar, tapi susah di dalam praktek. Semoga kita senantiasa mampu bersyukur kepadanya dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Dan semoga kita senantiasa menjadi hamba yang mudah bersyukur. Dan syukur itu tidak usah banyak syarat. Nanti kalau sudah punya suami, saya bersyukur. Nanti kalau sudah dapat dia, saya bersyukur. Nanti kalau sudah dapat anak, saya bersyukur. Tidak usah mendikte Allah. Allah itu zat yang tidak pernah bisa didikte oleh siapapun di muka alam semesta ini. Semoga Allah berkahi kita dan semoga Allah menjadikan kita bersyukur. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah pasti kita akan bahagia. Amin insyaallah. Ibu dan Bapak, bersama dengan kehangatan keluarga besar Masjid MRKR, kita tentunya paham bahwasanya manusia itu hanyalah kumpulan peristiwa demi peristiwa yang ada pada kehidupan. Dan kita itu merupakan lembaran momen yang ada dan setiap kejadian yang ada di dalam kehidupan kita. Kita berpindah dari satu kejadian kepada kejadian berikutnya. Dan kita sejatinya pindah dari satu momen kepada momen berikutnya. Dan kita ingat, kita hanyalah kumpulan takdir yang ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak ada satupun yang terjadi pada kehidupan kita kecuali telah ditetapkan olehnya. Dan tidak ada apapun yang terlewatkan. Apapun yang Allah tetapkan pasti kamu akan peroleh. Dan apapun yang tidak Allah tetapkan untukmu, sejuta usaha pun tidak akan pernah kamu peroleh. Ketika manusia itu memahami bahwasanya manusia itu merupakan kumpulan peristiwa demi peristiwa dan kumpulan takdir demi takdir yang terangkum pada kehidupan kita, sebagaimana perkataan dari Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Inilah yang menjadikan kita harus betul-betul mempersiapkan bagaimana ketika kita berpindah dari satu halaman kepada halaman berikutnya dalam setiap peristiwa takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Janganlah bodohnya kita ketika menyikapi satu peristiwa yang menyebabkan kita terhambat dan tertambat pada satu halaman pada kehidupan kita. Dan akhirnya kita tidak bisa mendapatkan kelapangan menjalani halaman berikutnya di dalam kehidupan kita. Karena kita gagal dengan tertambat pada satu peristiwa yang tidak bisa kita maknai dengan benar. Itulah yang menjadikan kita akhirnya paham bahwasanya di dalam sunnah itu bukan hanya mengajarkan kita tentang bagaimana sholat yang benar. Dan sunnah itu bukan hanya mengajarkan bagaimana puasa yang benar. Tapi sunnah itu mengajarkan kepada kita supaya hati kita dan pikiran kita satu frekuensi. Bagaimana kita memaknai setiap peristiwa yang hadir di dalam teras kehidupan kita. Karena segala sesuatu harus kita pahami dengan baik
supaya kita tidak salah mengambil kesimpulan, dan yang paling penting, kita tidak salah mengambil langkah ke depannya ketika kita memahami takdir yang terjadi dalam kehidupan kita. Orang yang salah memahami setiap peristiwa yang ada pada hidupnya biasanya menyebabkan berbagai macam kesimpulan dan keputusan fatal yang bisa dikerjakan. Berapa banyak orang ketika tidak memahami tentang satu perkara yang menjadikan dia akhirnya mengakhiri hidupnya dengan tragis. Dia mati bunuh diri. Ada pula orang ketika dia mendapati satu takdir ataupun peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, ketika takdir itu begitu berat dia rasakan, akhirnya dia bisa menjadi murtad ketika dia tidak sadar, ketika dia tidak paham bagaimana caranya memaknai setiap peristiwa yang ada dalam hidupnya. Karena apa? Memaknai peristiwa itu sama dengan kita memahami Allah sebagai pemberi peristiwa di dalam kehidupan manusia. Ibu dan Bapak, 2 bulan lalu saya habis kajian di Jakarta Timur. Ada salah satu keluarga yang baik dan keluarga yang solih, selalu rajin ketika saya kajian. Menceritakan tentang satu peristiwa yang membuat kita bisa mengambil pelajaran. Beliau punya seorang bapak, bapaknya ini adalah orang yang dulunya ketika usia paruh baya dari 30, 40, 50 sampai menjelang 60. Dalam kondisi orang yang taat, sukses di dalam bisnisnya, dan banyak melakukan kebaikan. Beliau banyak berderma, beliau bangun masjid, beliau banyak mengumrahkan orang, dan tidak sedikit dihajikan oleh beliau. Tapi ternyata ketika pada saat menjelang usia 60 tahun, beliau terkena stroke dan akhirnya beliau berbaring di atas tempat tidurnya. Pada saat ketika beliau berbaring di atas tempat tidurnya, disitulah terjadi perubahan besar dari apa yang beliau pikirkan. Beliau mulai ragu dengan Allah. Dan beliau sudah mulai mengarahkan dan menyalahkan keluarganya kalau keluarganya terlalu taat kepada Allah. Maka beliau memberi nasihat dalam tanda petik. Sudahlah, jadi muslim itu biasa aja. Nggak usah terlalu rajin sholatnya. Tidak usah terlalu rajin ibadahnya. Karena saya selama ini juga rajin dan ketika saya taat, justru saya kena stroke di usia 60 tahun. Padahal banyak teman-teman yang kalian kenal, temannya Bapak, tidak rajin taat, tidak banyak sedekah. Tapi justru mereka tidak mendapatkan stroke dan hari ini mereka masih bisa bersepeda kemana-mana. Sedangkan Bapak kalian tidak lagi bisa sepedaan ketika istirahat di atas tempat tidur. Keluarga ini meminta saya memberikan nasihat kepada bapaknya. Tahukah kita ini merupakan sebuah musibah yang kita harus mengambil pelajaran. Kita doakan beliau mendapatkan yang terbaik. Tapi kita akhirnya mendapati ada satu kaidah besar yang kita harus ingat. Masaibu qaumin inda qaumin fawaid. Musibahnya satu kaum itu bisa jadi menjadi pelajaran untuk kita. Karena ketika gagal, ketika kita melihat satu peristiwa demi peristiwa yang terjadi pada kehidupan kita, menjadikan kita, bisa jadi kita akan tertambat pada halaman yang sama dan kita tidak pernah bisa beranjak pada halaman berikutnya pada kehidupan kita. Tidak bisa kita membaca takdir dalam setiap peristiwa yang Allah berikan kepada kita bisa menjadikan seseorang tidak akan pernah bisa mengerti anugerah kehidupan yang Allah berikan kepadanya. Dan yang paling fatal, kalau kita tidak bisa membaca setiap hikmah dalam setiap peristiwa yang Allah berikan dalam kehidupan kita, bisa jadi mati bunuh diri dan bisa jadi murtad dari agama Allah ketika tidak memahami takdir. Kisah ini saya kuatkan dengan sebuah kisah yang sering saya sampaikan dalam banyak kesempatan. Saya punya seorang bapak saya adalah seorang dai. Dulunya beliau pernah di Gontor. Maka beliau memiliki seorang temannya itu merupakan seorang dai pula di Pusroh. Pusroh itu pusat rohani TNI. Maka pada saat beliau berteman, beliau bersahabat dengan temannya ini. Dan saya qadarullah belum sempat bertemu karena sahabatnya bapak ini akhirnya keburu meninggal ketika saya bertumbuh dewasa. Bapak cerita, bapak pernah punya teman, seorang dai di Pusroh, pusat rohani TNI. Dan ternyata ketika bapak bersahabat dengan beliau, ujian kami 11-12. Anak bapak yang pertama cerebral palsy, namanya Mas Yusar. Hari ini 57 tahun.
on the way 58. Yang kedua, Mbak Risma. Tapi beliau sudah wafat pada saat COVID, umur 49 tahun. Temannya beliau, sahabatnya beliau, itu memiliki takdir yang kurang lebih sama dengan versi yang berbeda. Anak pertamanya buta, anak yang keduanya buta, anak yang ketiganya buta. Pada saat ketika beliau memiliki 3 anak dalam kondisi buta, maka yang terjadi adalah penolakan dirinya terhadap semua keimanan yang pernah beliau lewati. Dan penolakan dirinya terhadap setiap ketaatan yang pernah beliau rasakan. Akhirnya, dia tidak lagi mau berdakwah, tidak lagi mau berkhutbah, tidak lagi mau untuk sholat. Dan setiap sholat Jumat, dia tarik kursinya di depan rumah. Lalu secara demonstratif dia perlihatkan, saya tidak sholat Jumat. Dan dia sering berkata kepada setiap jamaah yang pernah beliau ajari tentang keimanan, kalian itu berdoa dan meminta sama siapa? Rob yang kalian minta itu tidak ada. Karena saya cuma minta 1 anak yang bisa melihat. Itu pun saya tidak mendapatkan anak yang bisa melihat kecuali 3-tiganya dalam kondisi buta. Dan kondisi itu akhirnya dia pegang sampai beliau menutup mata dalam kondisi murtad dalam tanda petik secara halus. Inilah yang paling kita khawatirkan. Karena kita tentunya memahami bahwasanya kehidupan ini tidak selalu berjalan dengan apa yang kita mau. Anginnya tidak bertiup sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang kita ingin ke barat tetapi justru anginnya bertiup ke timur. Terkadang angin kita ingin ke timur tetapi anginnya bertiup ke selatan. Kadang-kadang kita ingin makan padang tetapi yang datang itu soto. Dan terkadang ketika kita mengharapkan sesuatu tetapi yang datang itu berbeda. Nah inilah yang menjadikan kita salah satu di antara pelajaran penting pada kehidupan iman. Ketika kita mendalami kehidupan sunnah sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita harus paham bagaimana caranya kita melihat setiap peristiwa sesuai dengan pandangan ilmu. Karena kita tidak sekuler, bahwasanya segala sesuatu pasti berkaitan. Dan kita harus paham gimana caranya kita untuk memandang satu peristiwa yang terjadi pada kehidupan kita. Terutama ketika kehidupan tidak semanis yang kita inginkan. Dan ketika anginnya justru bertiupnya itu memporak-porandakan beranda rumah kita. Maka mari kita kemudian membahas bersama-sama. Karena pembahasan ini bukan pembahasan yang ringan. Pembahasan ini pembahasan yang berat. Pembahasan kepada takdir itu pembahasan yang tidak ringan. Pembahasan ini berat. Tapi siapapun yang mampu melewati pembahasan ini ketika dia pasrah dan ketika dia ikhlas secara utuh. Bagaimana dia telah menempatkan Allah sebagai Rabb yang dia sembah. Orang yang telah melewati pembahasan tentang masalah takdir dengan cara yang benar. Orang yang paling lapang di dalam hidupnya. Ibu, Bapak, saya pernah mendapatkan satu video dari Gaza. Ada seorang ibu-ibu, anaknya meninggal semuanya di Gaza. Apa perkataan paling indah yang beliau sampaikan di dalam potongan video yang saya peroleh? Dan saya yakin video itu sampai ke tangan saya tidak mungkin tanpa tujuan. Tujuannya pasti banyak. Salah satunya saya harus menyampaikan pesan dari video itu. Apa yang ada pada video itu? Ibu itu mengatakan, anak saya wafat. Dan wafatnya anak saya sebelum saya merupakan peristiwa yang sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ada perang, pasti anak saya wafat. Tidak ada perang pun. Kalaupun saya tidak berada di Palestina. Kalaupun saya tidak berada di Gaza. Kalau takdirnya Allah anak saya meninggal dulu sebelum saya. Walaupun saya ada di jantung Amerika sekalipun. Anak saya tetap akan meninggal dengan cara yang diatur oleh Allah. Indah atau tidak indah? Indah. Orang yang sudah melewati pembahasan takdir. Orang yang pasti lapang dalam hidupnya. Masalah kita hari ini dengan depresi, frustasi yang menyebar di mana-mana. Tidaklah terjadi peristiwa setiap orang begitu mudah depresi dan frustasi disebabkan karena belum selesai dengan urusan takdir.
Berapa banyak wanita menggugat kebaikan seorang suami dan dia seakan-akan menyalahkan, kenapa takdir saya bertemu dengan kamu ketika ujungnya kamu nyakitin aku. Dan berapa banyak seorang laki-laki pun bingung menghadapi takdirnya bersama istrinya karena dia telah memberikan seluruh hidupnya untuk istrinya. Tapi istrinya masih menganggap bahwasanya dia adalah ujian terbesar bagi kehidupan istrinya. Tidak akan ada habisnya. Nah, inilah yang menjadikan kita harus mengerti gimana cara kita meneladani kisahnya para ulama terdahulu dari kalangan penduduk surga. Karena sesungguhnya semua penduduk surga adalah penduduk di dunia yang tidak pernah memiliki masalah terhadap ketentuan dan takdir yang Allah berikan dalam hidupnya mereka. Ibu, pintunya surga ada 8. Ada pintu sholat, pintu puasa, pintu sedekah, pintu jihad, pintu aiman. Pintu yang masuk surga 70.000 orang tanpa hisab. Namanya pintu aiman. Ada pintu taubat, ada pintu memaafkan. Dan ada salah satu pintu yang bernama pintu keridhaan. Kalau kita tidak punya ridho, surga gagal kita dapatkan. Neraka kita cicipi di dunia dan pastinya di akhirat. Imam Ibnu Qayyim menerangkan kepada kita, siapapun yang selesai dengan urusan memahami setiap peristiwa, dia mendapatkan surga. Dunianya dapat surga, akhiratnya pun dapat surga. Tapi siapapun yang mereka tidak bisa melewati ujian ketika memahami setiap peristiwa yang Allah berikan di dalam hidupnya, neraka yang dia rasakan di dunia. Karena dia sempit, lapang, menyalahkan, mencaci maki. Belum lagi neraka di akhirat. Karena Allah tidak pernah berkenan untuk memberikan rahmatnya kepada orang yang tidak pernah memberikan ridho kepada setiap ketentuan Allah. Ridhonya Allah selalu bersama dengan keridhaan hati kita untuk menerima setiap peristiwa yang Allah bebankan dalam hidup. Ibu, Bapak, saya pernah punya pengalaman nyata. Saya pernah ngumpulin 7 anak saya. Yang nomor 8 enggak, karena masih digendong ibunya. Qadarullah saat itu, di bulan itu saya memiliki rezeki lebih. Biasanya jadwal saya membelikan mainan untuk anak-anak saya setiap tanggal 30. Hari ini tanggal saya beli mainan. Makanya sebelum saya pergi, anak-anak saya tadi sudah ngasih kode. Abi tahu kan ini tanggal berapa? Abi jawab, tidak tahu. Karena mereka sudah tahu tanggal 30 harinya beli mainan. Maka pada bulan itu qadarullah rezeki saya agak lebih. Maka saya kumpulkan anak saya dan saya berkata, "Nak, bulan ini Abi dapat rezeki lebih." Ibu-ibu tidak usah nanya, berapa Ustadz? Itu rahasia saya. Ada 2M lah kelihatannya. Tidak ada. Maka pada saat itu saya ngumpulin anak-anak saya. Dan ketika saya ngumpulin anak-anak saya berkata, kalian boleh minta mainan bulan ini 2 kali. Tidak sebagaimana bulan sebelumnya. Tapi khusus untuk bulan ini aja. Karena ada rezeki. Satu persatu anak saya menyebutkan nama mainan yang harus saya belikan. Dan saya check out. Tentunya yang men-check out istri saya. Bukan saya. Karena saya tidak punya aplikasinya. Nomor 1 minta ini, nomor 2 minta ini, nomor 3 minta ini, nomor 4 minta ini. Ada salah satu anak saya yang masih kecil. Sembari cengenges, ketawa-ketawa. Dia berkata, Abi, ya kamu mainannya apa? Seridhonya Abi. Saya mau nangis itu. Ketika saya mendengar kalimat dia mengatakan seridhonya Abi, langsung jelek di hati saya. Langsung saya berkata sama beliau untuk mengujinya. Dan mengatakan, kalau seridhonya Abi, kamu tidak usah beli mainan. Kaget dia dapat jawaban itu. Tapi setelah itu dia menetralisir kembali perasaannya dan mengatakan, ya tidak apa-apa. Kalau memang itu ridhonya Abi. Ibu, Bapak, apa yang saya rasakan? Seketika saya ingin membelikan 10 mainan untuknya sekaligus. Tapi saya menahan diri karena saya harus adil sama anak-anak.
Tapi peristiwa itu setelah saya akhirnya selesai dengan pertemuan itu di kamar itu saya nangis. Kalau anak saja suka berkata seridhonya ibu, seridhonya mama, kalimat itu menggetarkan hati kita. Gimana kalimat itu kalau kita katakan sama Allah? Seridhonya Allah saja saya terima. Kadang-kadang ilmu tidak selalu datang dari qala Rasulullah, tapi dari hikmah yang kita temukan sehari-hari. Coba ibu pernah enggak sekali-kali berkata, apapun ya Allah ke depannya, seridhonya engkau. Ibu pernah enggak ada anak ibu ketika ibu mau belikan handphone, nak, handphonemu sudah rusak, karetnya udah 4. Itu kalau nasi goreng pedes banget. Mama belikan handphone ya nak yang baru. Lalu anak kita berkata, seridhonya mama aja. Saya tidak yakin ibu tidak meneteskan air mata. Minimal ibu akan memeluk kencang anaknya. Itu baru makhluk kepada makhluk. Itu baru manusia dari manusia kepada manusia. Apalagi manusia kepada Allah sebagai pemilik alam semesta. Disitulah saya paham perkataan Imam Ibnu Qayyim. Siapapun yang melewati samudera takdir, dia adalah orang yang lapang dalam hidupnya. Setelah kita membahas itu, maka kita akan membahas berikutnya. Bagaimanakah kita di dalam perjalanan takdir ketika takdir itu terkadang pasti akan mempertemukan kita dengan sesuatu yang pasti tidak kita inginkan. Karena berjumpanya kita dengan takdir yang tidak kita inginkan itu merupakan sebuah kepastian. Dan kita hanya menunggu waktu. Secara pelan tapi pasti kita pasti berjumpa dengan halaman-halaman yang robek. Dan kita pasti akan berjumpa dengan halaman-halaman yang kusam. Tidak selamanya lembaran-lembaran dalam kehidupan kita ini putih, bersih, dan baru sebagaimana yang kita mau. Lalu mengeluarkan bau khas dari lembaran buku yang baru ketika baru kita beli dari toko buku. Lembaran hidup kita itu tidak sebagaimana buku baru yang kita beli di toko buku. Kadang-kadang lembaran kehidupan kita itu akan memperjumpakan kita dengan lembaran yang robek, akan memperjumpakan kita dengan lembaran yang basah ketika terkena genangan air. Dan terkadang lembaran kehidupan kita pun akan mempertemukan kita dengan lembaran halaman yang kusam. Yang bagaimanapun kita harus tetap melewatinya suka atau tidak suka. Makanya sesungguhnya salah satu penyair, kalau tidak salah Asy-Syauqi, itu pernah berkata, samaniyatun tajri 'alal mar'i daiman. Fala budda lil mar'i yulaqiya samani. Ada 8 halaman dan 8 warna pasti kita temukan dalam hidup. Dan tidaklah orang yang hidup pasti akan ketemu dengan 8 perkara ini, suka atau tidak suka. Hidup bukan tentang apa yang kita suka, tapi hidup menghadapi apa yang Allah tetapkan. Apa 8 itu? Kata Syauqi, beliau mengatakan, kehidupan itu akan membutuhkan sururun wa husnun. Kehidupan itu pasti mempertemukan kita dengan kebahagiaan dan kesedihan. Itulah kenapa wajah kita dibuat oleh Allah itu elastis dan tidak kaku sebagaimana kayu triplek. Karena kita bisa tertawa ketika kita sedang bergembira. Coba kalau wajah kita kayak robot, tertawanya bagaimana? Tapi setiap kegembiraan tidak berdiri sendiri kecuali ada bayang-bayang yang bernama kesedihan. Makanya maaf, ibu dan bapak harus paham hikmahnya. Kenapa Allah nitipkan air bukan hanya pada lautan, bukan hanya pada sungai, bukan hanya pada waduk. Tapi juga Allah menitipkan air itu ada di belakang ada di belakang kelopak mata kita. Kenapa ada air di belakang kelopak mata kita? Karena Allah tahu ada momen-momen dalam hidup kita menghadapi kesedihan dan kita meneteskan air mata sebagai bentuk rahmat yang Allah titipkan kepada hati kita. Makanya nangis bukan aib. Ibu, maaf ya. Kalau ibu sudah melihat suaminya meneteskan air mata, itu sudah puncaknya dia betul-betul merasakan beratnya perkara yang dihadapi.
Makanya menetes air mata itu bukan aib. Makanya Rasulullah SAW ketika meninggalnya Ibrahim, maka beliau menggendong anaknya Ibrahim dan di sampingnya Abdurrahman bin Auf. Dan ketika Nabi itu meneteskan air mata, Abdurrahman bin Auf kaget dan berkata, "Ma hadhihi tumu ya Rasulullah." Loh, ini air mata apa ya Nabi? Perhatikan perkataan indah dari baginda Nabi yang sangat kita cintai. Innal uyuna tadma wal quluba tahzan wa la narda illa bi qada'i rabbina. Mata punya hak meneteskan airnya, hati punya hak jatuh dalam sedihnya, tapi jiwa kami tetap ridho kepada ketentuan Allah. Air mata itu bukan aib. Kenapa Allah berikan air mata? Karena sesungguhnya pada kehidupan kita lelah, dan ketika kadang-kadang lelah kita itu nangis menghadapi setiap peristiwa yang kita dapatkan. Makanya maaf ya, Ibu dan Bapak, kalau kita nanti meninggal dunia, lalu kita husnul khotimah. Tanda husnul khotimah itu apa? Berkeringat dahinya, berkeringat pelipisnya. Ya mutul mu'min, ya bi'arkil jabin. Matinya orang mukmin itu berkeringat dahi dan pelipisnya. Ya. Rasulullah meninggalnya tidak di atas Masjidil Haram. Nabi meninggal bukan di Masjid Nabawi, tapi meninggalnya di atas pangkuan Aisyah. Mana tanda husnul khotimahnya Nabi? Kok meninggalnya Nabi tidak dalam kondisi sujud? Kok meninggalnya Nabi tidak sedang tawaf? Tanda husnul khotimahnya Nabi adalah keningnya Nabi dan pelipisnya Nabi itu berkeringat. Makanya kalau ibu mendapati ada temannya, bapak menjumpai tetangganya meninggal dunia, bapak takziah, bapak ngusap keningnya, berkeringat lagi, usap lagi, berkeringat lagi. Fix dan confirm, orang itu husnul khatimah. Pertanyaan kita, kenapa orang yang meninggal dunia, tanda husnul khatimahnya itu berkeringat? Seakan-akan maknanya itu satu. Dia lelah taat kepada Allah sepanjang hidup. Dan kelelahan itu disimbolkan oleh Allah dengan berkeringat ketika kelelahan itu selesai ujiannya. Pada saat dia menutup mata. Dekat sama Allah itu lelah. Tapi jauh dari Allah itu lebih lelah. Makanya kita pasti menjumpai kesedihan. Bisa nggak kita hilang kesedihan? Tidak bisa. Ada yang diuji dengan kesedihan masa lampau, ada yang diuji dengan kesedihan masa mendatang. Dan kita tidak bisa memilih di antara dua diksi kesedihan itu mana yang Allah timpakan untuk kita. Yang ketiga dan yang keempat, ijtima'un wa furqatun. Yaitu ada pertemuan, ada perpisahan. Makanya kita ketika sangat mencintai siapapun, jangan berlebihan. Karena kita pun akan pasti berpisah. Ibu cinta sama orang tuanya, ada saatnya Allah mengatakan pisah. Dulu sebelum ibu saya wafat, tidak ada hari yang paling saya takutkan semenjak saya SD. Kecuali adalah hari ketika saya menjumpai ibu saya wafat. Itu hari yang paling saya takutkan. Dan akhirnya hari itu datang ketika usia saya berusia 37 tahun, ibu terkena serangan jantung dan wafat. Kita dalam hidup cuma dua pilihannya. Kalau bukan kamu yang ditaburi tanah, ya kamu yang menaburi tanah orang yang kamu cintai. Ada ketemu, ada pisah. Kenapa ada perpisahan ya Ustadz? Kenapa orang yang kita cintai meninggal ya Ustadz? Kata Imam Ibnu Qayyim, supaya kamu tahu dunia itu ya begitu-begitu saja. Makanya jangan gandrung sama dunia. Kamu kaya, tapi pisah sama ibu. Biasanya kan gitu ya Pak. Kita dulu ketika masih muda, belum bisa membahagiakan ibu kita dengan materi, ibu kita masih hidup. Tapi kadang-kadang ketika kita sudah lapang materinya, ibu kita sudah wafat. Itulah dunia. Kaya raya punya mobil 3 miliar harus pakai safety belt. Kaya raya punya beli apa saja, nggak boleh makan kikil. Ketika usianya sudah 40 tahun.
Selalu begitu di dunia itu. Tidak bisa kita tawar-tawar. Maka ada pertemuan, ada perpisahan. Ada sakit, ada sehat. Ada mudah, ada sulit. Empatnya disukai oleh hati dan jiwa kita. Empatnya tidak disukai oleh hati dan jiwa kita. Apa empat yang tidak disukai? Apa empat yang disukai? Kita suka dengan kegembiraan, pertemuan, masa-masa sehat, dan kita suka dengan kemudahan. Tapi hidup tidak bisa seorang diri semacam itu. Sebagaimana siang bergandeng dengan malam, sebagaimana perkara yang kita sukai bergandeng dengan empat perkara yang tidak kita sukai. Secara pelan tapi pasti. Kita pasti bertemu dengan kesedihan. Kita pasti bertemu dengan perpisahan. Kita pasti bertemu dengan masa sakit dan pastinya kita bersahabat dengan kesulitan. Dan itu bukan pilihan. Tapi itu konsekuensi dalam hidup. Suka atau tidak suka. Itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami ketika akhirnya empat perkara ini merupakan sebuah keniscayaan yang pasti hadir melalui setiap peristiwa, kumpulan kejadian yang ada di dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Bagaimana cara kita ketika kita memahami berbagai macam takdir-takdir yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu mencoba untuk menarik hikmah di dalam setiap peristiwa yang ada di dalam kehidupan kita. Maka sebelum kita membicarakan itu, maka kita bicarakan dulu materi yang juga penting. Kenapa terkadang takdir kita itu mempertemukan kita dengan sebuah perkara yang berat? Walaupun kita tahu bahwasanya takdir buruk itu pasti kita jumpai dan itu merupakan hak prerogatifnya Allah. Dan itu merupakan ujian pula di dalam kehidupan kita. Tapi di sisi yang lainnya, terkadang kita itu juga harus tahu kenapa takdir buruk itu harus datang dalam kehidupan kita. Walaupun kita tahu itu merupakan bagian dari ujian. Tapi pastinya ada penjelasan spesifik. Kenapa kadang-kadang hidup kita berhadapan dengan takdir buruk yang harus kita lewati di dalam perjalanan hidup kita. Maka setidaknya ada 3 perkara yang menjadikan hadirnya takdir buruk. Yang kita sangat sulit bersahabat dengan takdir buruk itu. Kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah. Para ulama lalu menerangkan apa 3 perkara yang menjadikan hadirnya takdir-takdir berat yang kita jumpai di dalam kehidupan. Walaupun setiap manusia pasti akan merasakan takdir buruk dari berbagai macam perkara kesulitan yang Allah hadirkan di dalam teras kehidupan kita. Yang pertama, kadang-kadang kita harus paham hadirnya takdir buruk di dalam kehidupan kita. Yang pertama, itu disebabkan karena mungkin kemaksiatan dan kezaliman yang pernah kita lakukan. Kejahatan yang pernah kita kerjakan, menyakiti orang yang pernah kita torehkan, tanpa kita sadari setiap kejahatan yang kita lakukan itu menyebabkan hadirnya berbagai macam kesulitan yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Takdir buruk ada yang merupakan bagian dari ujian Allah. Tapi ada takdir buruk karena ibu yang menciptakan itu ketika ibu membuat peristiwa di masa lalu. Peristiwa itu bersambung dengan peristiwa yang kita jumpai dan kita hadapi hari ini. Ibu dan bapak, buku yang bagus, kalau kita termasuk book lover ya, kita pasti tahu halaman ke-100 buku ini pasti ada kaitannya dan ada sambungannya dengan halaman 75. Halaman 75 pasti ada hubungannya dengan halaman 15. Dan halaman 15 pasti ada hubungannya dengan halaman ke-7 ketika kita baru membaca buku. Kenapa? Buku yang bagus itu setiap lembarannya pasti ada keterkaitan dan tidak terpisahkan. Sama. Hidup kita itu kayak lembaran buku yang tidak mungkin terputus satu halaman dengan halaman berikutnya. Kalau ibu masih meyakini hari ini berdiri sendiri dan tidak ada hubungannya dengan 3 hari yang lalu, ibu sekuler. Kalau bapak meyakini apa yang kita dapatkan hari ini tidak ada hubungannya dengan 10 hari yang lalu, bapak sekuler. Kita ini lembaran di mana setiap peristiwa saling berkaitan. Ketika kita paham itu, akhirnya kita bisa menarik satu pembahasan sederhana. Kalau kita membuka sosial media, bagi yang bawa handphone, kalau kita membuka sosial media pasti kita menjumpai ada namanya pembahasan algoritma. Apa yang kita lihat dan apa yang kita tahan videonya,
itulah yang akan mengatur setiap konten yang hadir pada beranda timeline kita. Ibu melihat tayangan bola, tidak mungkin berandanya penuh dengan tayangan ilmu pengetahuan. Bapak melihat tayangan bola, pasti berandanya penuh dengan tayangan bola. Ibu melihat tayangan infotainment, dahlah ndak usah saya tanya, ngaku aja gitu. Ibu kalau melihat infotainment, pasti berandanya penuh dengan infotainment. Kenapa? Karena apa yang kita lihat kemarin itu yang membentuk apa yang kita nikmati pada konten di beranda kita. Itu namanya apa? Algoritma. Kalau kita paham bahwasanya ternyata di media sosial ada namanya pembahasan algoritma, sama itu. Takdir juga gitu. Kadang-kadang takdir itu berjalan dalam kehidupan kita. Kenapa takdir itu berjalan kehidupan kita? Itu buruk, itu disebabkan karena dosa dan kemaksiatan yang pernah kita perbuat dan kezaliman yang pernah kita kerjakan. Dan tanpa sadar, kejahatan yang pernah kita lakukan membentuk apa yang sedang kita hadapi hari ini. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada satu musibah yang menimpa pada kehidupanmu kecuali musibah itu ya karena kedua ulah tangan kamu sendiri. Wa ya'fu an katsir. Itu pun sebagian besar sudah dimaafkan oleh Allah. Ibu, inilah yang menyebabkan kadang takdir buruk hadir dalam kehidupan kita. Apa yang benar kita perbuat? Saya ambilkan setidaknya 3 ataupun 4 contoh supaya kita paham tentang ini dan supaya kita selalu mendisiplinkan untuk berbuat baik dan tidak menyakiti. Takdir buruk dan kita mendolimi itu berkaitan erat. Karena mereka saling recall dalam kehidupan kita. Ada seorang ulama namanya Muhammad bin Sirin. Tahu Muhammad bin Sirin? Insya Allah tidak tahu. Ulama besar. Muhammad bin Sirin ini ulama besar, Bu. Dan ketika pada usia 60 tahun, Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, beliau tiba-tiba tidak bisa membayar hutang. Dan dijebloskan ke dalam penjara. Ketika beliau dijebloskan ke penjara, berada di antara jeruji besi. Perhatikan ulama-ulama terdahulu. Dia berkata, dan tidak mengatakan, dia tidak mengatakan, inilah ujian dari Allah. Tidak. Muhammad bin Sirin berkata, dosaku apa ya? Sampai aku dijebloskan ke penjara karena tidak bisa bayar utang. Duduk, terfekur, dan berpikir. Beliau membuka-buka memori dalam akalnya beliau. Untuk mengetahui apa dosa yang pernah saya lakukan. Ibu tahu? Memori beliau terbang ke peristiwa 40 tahun yang lalu. Berarti pada saat umur berapa? 20 tahun. Pada saat ketika usia 20 tahun dia pernah punya seorang teman terlilit utang. Dan pada saat itu Muhammad bin Sirin yang masih muda tidak sadar membuli temannya itu dengan mengatakan, ya muflis, orang banyak utang dan gak bisa bayar utang. Hati-hati ya Bu dan Bapak, kalau kita melihat pelaku dosa, jangan dibuli. Ibu dan Bapak akan diuji dengan dosa yang sama dan belum tentu selamat. Sebagaimana teman yang kita bully tidak selamat. Tiba-tiba mendengar wanita berselingkuh, suami berselingkuh, lalu kita bisa jadi kamu akan diuji dengan ujian yang sama. Muhammad bin Sirin akhirnya beliau sadar, ya Allah ya Rabb, dosa itu sudah terjadi 40 tahun yang lalu dan dosa itu membentuk lingkaran algoritma kepada hidupnya beliau. Dan dosa itu kembali kepada beliau dengan ujian yang sama. Dia tidak bisa bayar utang. Dan dijebloskan ke penjara gara-gara beliau menjadi orang yang bangkrut. Dan Imam Muhammad bin Sirin berkata, itulah akibat dari dosaku sendiri. Takdir buruk tidak sekedar berdiri sendiri menurut ketetapan Allah. Memang betul semua takdir ketetapannya Allah.
Tapi semua itu ada penjelasannya. Makanya hati-hati, jangan nyakitin orang. Yang kedua disampaikan Imam Adz-Dzahabi di dalam kitabnya Al-Kabair. Tahu kitab Al-Kabair? Tidak usah dijawab. Saya tahu jawabannya tidak tahu. Saya bukan membuli ya, saya menceritakan fakta. Dalam kitab itu ada sebuah kisah nyata. Kisah nyatanya apa? Yaitu ada seorang nelayan mendapatkan ikan di tengah lautan. Senang dong dia mendapatkan ikan besar. Biasanya dia langsung jual ke tempat penjualan ikan. Karena ikannya itu bagus, besar, dan tampaknya lezat, dia tidak berniat untuk menjual ikan itu. Dia senang, bergembira, dan berniat membawa ikan itu ke rumah dan memasak bersama keluarganya. Di pinggir pantai yang sama ada seseorang tegap, memiliki kekuasaan, jabatan, bersama dengan bodyguard dan centengnya. Ini hati-hati para penguasa. Karena ini juga bisa bicara kepada siapapun. Maka pada saat itu dia mengatakan, Bikam as-samak, berapa harga ikannya? Enggak, saya jual. Berapa ikannya? Enggak, saya jual. Berapa ikannya? Enggak, saya jual. Kamu itu pukul jedian. Jatuh, Bu. Dan ketika jatuh, diambil ikannya sama orang tersebut, dibawa pulang, dan nelayan itu merasakan kesakitan. Sampai di rumah, diberikan ikan itu sama keluarganya, masak. Nanti malam kita makan. Tatbuh, masak. Malamnya tersedia ikan yang lezat, dimakan bareng-bareng bersama keluarganya. Ibu tahu apa takdir yang berjalan sama beliau? Dia mendapatkan takdir yang tidak pernah dia sangka. Lagi asik makan, tertancap duri di jempolnya. Dia sangka, alah, tidak apa-apa ini, kipas-kipas. Semalam suntuk, dia tidak tidur. Pagi harinya, jempolnya sudah menghitam. Bergegas dia datang ke tabib, dan ketika datang ke tabib, tabib itu melihatnya dan berkata, sudah berapa lama Pak luka itu? Sudah, baru tadi malam. Oh, baru tadi malam kok infeksinya sudah separah ini. Baru tadi malam. Dan sang dokter dengan berat hati menyampaikan setelah mendiagnosa, tabibnya mengatakan, ini harus diamputasi Pak, karena sudah busuk. Sedih, kecewa, campur aduk. Dan akhirnya dia bisa menerima dengan terpaksa keputusan diamputasi. Dipotong itu jempolnya. Dia merasa selesai. Pulang, ternyata infeksinya tidak berhenti. Infeksinya sudah merambat ke telapak tangan. Semalam suntuk kembali dia tidak bisa tidur. Datang kembali ke tabib dan tabib kaget dengan peristiwa yang dia jumpai. Dan seketika tabib pun menegaskan ini harus segera diamputasi supaya tidak segera merembet. Potong ini. Ini bukan kisah fiktif. Ini kisah nyata. Bukan based on true story. Ini true story. Potong telapak tangannya. Setelah dipotong telapak tangannya, pulang dia menyangka selesai. Ternyata sudah naik. Lalu dipotong sampai mana ini? Sikuknya. Sudah dipotong sampai sikuknya, ternyata naik lagi. Dan dia sudah putus asa dan depresi berat dia. Dan akhirnya dipotong sampai ujungnya. Ketika dia bolak-balik ke tempat sang tabib punya tetangga dan tetangganya seorang ulama. Lalu tetangganya ketika melihat peristiwa itu bolak-baliknya dia ke tempat tabib sembari teramputasi tangan kanannya. Sang ulama bertanya dan memanggilnya, Ta'al, sini, saya mau tanya. Bapak kenapa setiap datang ke tabib kok dipotong tangannya? Iya, bermula ketika saya makan ikan tertancap dengan duri. Ulamanya mengatakan dengan latar belakang keilmuan dan keimanan. Ulamanya nanya, Bapak dari mana dapat ikannya? Oh, dari nelayan. Berapa Bapak beli harga ikannya? Oh, saya nggak beli. Lah terus saya pukul nelayannya. Ulamanya mengatakan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pergi Pak, temuin itu nelayannya.
Minta ridhonya sebelum infeksinya Bapak merambah ke bagian vital organ Bapak dan menyebabkan kematian. Langsung dia cari. Ketemu nelayannya, dan ketika ketemu nelayannya ditabrak, Bu, dan nelayan itu sudah lupa tentang Bapak itu dan berkata, "Kamu siapa, Pak?" "Saya orang yang mendolimi kamu." "Siapa?" "Saya mendolimi kamu." "Dolim apa?" "Ngambil ikan." "Oh, itu beberapa hari yang lalu." "Tapi bukan Bapak." Karena yang mengambil ikan saya, orangnya tangannya dua. Dia pukul dengan tangannya kanan nih, dia pukul. Yes. Dan Bapak tidak punya tangan. Maka pada saat itu juga, sang Bapak itu menceritakan kronologi yang didapatkan olehnya. Lalu nelayan yang lihat lagi, "Loh, iya, emang Bapak yang mukul saya dan merampas ikan saya. Ya Allah, saya nggak tahu kalau Bapak harus kehilangan tangan." Akhirnya beliau meridhoi. Sebelum selesai, Ibu dan Bapak, maka sang Bapak itu tanya sama nelayannya, "Apa yang kamu ceritakan sama Allah dan doa apa yang kamu panjatkan sama Allah sampai saya mendapatkan dosa dan mendapatkan hukuman seberat ini?" Maka sang nelayan berkata, "Aku berdoa setelah engkau merampas ikanku." "Apa doanya?" Doanya adalah, nggak usah diminta ya doanya. "Ustaz, tolong diulangi lagi doanya." Nggak usah. Apa doanya, ibu-ibu? Sang nelayan itu ketika dipukul jebret, jatuh. Sang nelayan itu berdoa, "Allahumma hada abduka taqawwa alayya ala dha'fi fa akhadha mimma razaqtani fa arini qudrataka." Nelayan itu ketika ditendang, dipukul, diambil, dirampas ikannya, di dalam kitabnya Imam Az-Zahabi, langsung nelayan itu berkata sama Allah, "Ya Allah, ini ada hambamu, sok jagoan kepada kelemahanku. Fa akhadha mimma razaqtani." Loh, dia ngambil rezeki yang kau berikan kepadaku dari tengah lautan. Loh, itu kan rezekinya saya, ya Allah. Dan dia merampasnya dengan begitu gampang. Ditutup dengan sebuah closing yang paling menggetarkan. Kalau kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. "Farini qudrataka." Tunjukkanlah kuasamu, ya Allah. Itu kalau di sinetron Indosiar sudah ada halilintarnya dan kilat. Jedier. Benar atau tidak? Dan ternyata terjadilah apa yang terjadi. Makanya maaf ya kalau saya ada orang tiba-tiba, "Ustaz, ada orang dolimin Ustaz, ngomongin Ustaz." "Farini qudrataka." Selesai. Ustaz ada yang menghujat Ustaz di YouTube. "Farini qudrataka." Selesai. Karena sesungguhnya disitulah kita akhirnya paham. Kita mengerti, kita tahu. Takdir buruk terjadi pada kehidupan kita. Bukan semata-mata dia berdiri sendiri. Memang semuanya itu fi itori qudratillah. Semua itu berada dalam kawasan kekuasaannya Allah. Betul, tidak ada takdir yang keluar dari kekuasaan Allah. Tapi takdir itu punya penjelasan. Bisa jadi kita sakit. Bisa jadi kita mendapatkan musibah. Karena ada orang yang tersakiti dengan sikap kita. Lalu dia bisa jadi di tengah malam lirih dia berdoa. Tunjukkanlah kuasamu. Makanya ibu, sunnah itu tidak boleh menjadikan kita nyakitin orang. Ngaji mah ngaji aja, tidak usah nyakitin orang. Dan salah satu hal yang paling nyakitin itu apa? Kamu ngudek-ngudek kehormatan orang. Ngaji-ngaji aja. Tidak usah kamu nodain kehormatan orang. Hanya karena dia berbeda dengan pilihan kamu ketika kamu cocok dengan seorang ustadz. Tidak usah gitu. Dia punya Rob sebagaimana kamu punya Rob. Tapi Rob kalian lebih mendengar dia kalau dia tersakiti olehmu. Saya ulang kembali. Kalau kita berani nyakitin orang, dia punya Rob, saya punya Rob.
Tapi Rob kita sama, lebih mendengar orang yang tersakiti daripada orang yang menyakiti. Camkan itu. Ya. Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Takdir buruk itu tidak berdiri sendiri. Nanti di bedah surat Asy-Syura tadi ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Dan itu ada hidupan kita. Itulah kenapa, Bu, ini sedikit agak keluar dari tema. Itulah kenapa dalam sunnah. Kenapa kok sunnah itu intinya itu tidak boleh nyakitin orang. Sunnah itu kan tidak boleh nyakitin orang kan. Kenapa kita kalau bertiga tidak boleh berbisik-bisik. Yang dua, yang satu nggak diajak bisik-bisik. Supaya nggak nyakitin yang ketiga. Walaupun yang satu dan dua itu hanya nyetor surat An-Naba. Yang ketiga ini kan, loh kok saya nggak diajak bisik-bisik ya? Terus sampai urusan bisik-bisik diatur. Ibu tahu nggak kalau ibu ngetok pintu rumah? Itu nggak boleh berdiri di depan pintu rumahnya langsung. Harus serong kanan, harus serong kiri. Kenapa? Supaya ketika rumah itu dibuka, ibu tidak langsung melihat ke dalam rumahnya. Kenapa? Tidak setiap pemilik rumah nyaman dalam rumahnya kelihatan. Karena sebagian orang yang beriman meyakini bahwasanya rumah itu aurat. Termasuk saya. Rumah itu aurat bagi kehidupan orang-orang ulama dulu yang saya tahu. Makanya maaf kalau ngetok pintu agak sana ke kanan. Kalau dibuka tidak langsung kelihatan. Makanya maaf kalau diketok nggak dibuka-buka. Jangan ngeliatin kaca nakuknya. Mana ini? Nggak boleh. Nggak boleh nyakitin. Paham di situ? Loh sampai urusan ketika kita maaf ya, sampai urusan ketika kita masak daging saja diperbanyak kuah supaya tetangga kita bisa mencicipi makanan yang kita masak. Loh kenapa kok sampai sedetail itu sunnah ngatur kita? Supaya tidak nyakitin orang. Nah sekarang baru taklim kita nyakitin orang. Hati-hatilah. Rob orang yang kamu sakiti. Orang yang kamu sakiti punya rob. Orang yang kamu sakiti punya lidah. Dan dia bisa berdoa dan dia punya Rob. Sebagaimana kamu juga Robnya sama dengan dia. Tapi Rob kamu lebih mendengar orang yang tersakiti ketika kamu menodai kehormatannya. Kisah yang ketiga, kisah nyata saya, Bu. Sebagai bagian dari penjelasan poin yang pertama. Kenapa takdir buruk itu terjadi? Ibu dan Bapak, saya ini pernah melakukan perjalanan dari Jakarta pulang ke daerah Bekasi. Melewati Pancoran, qadarullah sedang sendirian, tidak bersama tim, udah lama ini. Pulang, daerah Pancoran situ, kalau kita mau masuk tol ke arah Bekasi, itu kan cuma ada 2 ruas, ya kan Bapak? Dan kita sebagai pihak yang menuju ke pintu tol, maka kita berbarisnya di sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kanan, dari tendian itu sudah antri, naik flyover, turun. Yang sebelah kiri biasanya menuju ke mana? Menuju ke daerah Pancoran, Cawang, Ukik, dan lain sebagainya. Itu sebelah kiri yang lalu lalangnya. Saya dari sebelah kanan dong, urut. Kan saya orangnya disiplin. Naik, turun ke bawah, turun ke bawah. Ketika sudah mendekati bawah ke pintu tol, tiba-tiba ada mobil dari sebelah kiri tiba-tiba ngeblong ke sebelah kanan. 1 mobil tidak ngasih, 2 mobil tidak ngasih, 3 mobil tidak ngasih. Dan sebentar lagi giliran saya. Karena apa? Karena sang pengemudinya istiqomah tetap ingin ngeblok. Sebentar lagi giliran saya. Waduh, sebentar lagi giliran saya. Perasaan saya sudah berkecamuk. Berkecamuknya itu apa? Dengan 2 pikiran. 1, ini orang gak tahu disiplin. Antri kayak dari belakang. Kita antri dari tendian. Enak-enakan dia tiba-tiba datang di depan ngeblong. Jangan dikasih, gak disiplin, gak ngerti tentang antri, dan lain sebagainya. Itu pikiran saya yang pertama. Pikiran yang kedua saya, udahlah kasih, mungkin dia tidak tahu. Mungkin pertama kali ke Bekasi, mungkin pertama kali ke Pancoran, gak ngerti kalau antrinya dari sebelah kanan. Udah kasih. Semoga nanti satu waktu juga ada orang yang ngasih-ngasih kamu lah, udah kasih aja. 2 pikiran itu berkecamuk di pikiran saya.
Kira-kira saya milih yang pikiran 1 atau pikiran 2, Bu? Pikiran kedua dong. Kan kelihatan wajah saya orang baik. Jangan dipotong, bercanda ini. Nanti dipotong, wah salah guru. Enggak, saya bercanda aja. Akhirnya saya memilih yang kedua. Saya rem. Dan ketika saya rem, saya kasih lampu dim. Supaya dia masuk. Masuk dia pelan-pelan gitu. Sering saya bersandar dengan kata-kata kayak kucing gitu. Pelan-pelan ketika habis ngambil ikan. Dan memastikan majikannya nggak ngelempar sandal. Masuk. Dan ketika masuk seneng. Dan dia saking senengnya ada ekspresi dengan klakson. Din gitu ke saya. Saya jawab dong sebagai tanda ekspresi saya terima. Din. Selesai. Saya lupa kejadian itu. Satu waktu saya pengen ngajak istri saya jalan-jalan tanpa anak. Quality time. You know what I mean? Pak, kita ini harus sering ngajak istri kita keluar, Pak. Love language-nya istri kita itu quality time. Makanya istri kita itu kalau diajak ke pom bensin seneng, Pak. Kita belum ngeluarin motor aja dia sudah di pom bensin. Tuh Bu, saya belain Bu. Nomor sepatu saya 42 ya Bu. Saya pengen ngajak istri saya quality time. Anak-anak saya yang paling besar saya titipin. Abi mau quality time ya, tolong dijaga anak-anak. Ya Bi, sebentar 2 jam. Karena jatahnya ASI nomor 8 itu saat itu 2 jaman, 3 jaman lah. Iya kalau tidak salah. Jalan saya sama istri saya ke Jakarta Utara. Nah Jakarta Utara itu kan saya nggak terlalu kenal Bu. Karena bukan daerah jajahan saya. Dan memang Jakarta Utara memang saya jarang ke sana. Kalaupun ke sana biasanya sama tim. Wajah saya kan bukan wajah Jakarta Utara. Wajah saya Jakarta Selatan. Bercanda lagi nanti. Maka pada saat itu akhirnya makan ikan bakar, selesai, cari yang halal, yang nggak pakai angcu dan lain sebagainya, selesai Bu. Lah saya saat itu kalau sama istri saya, karena istri saya bercadar, selalu kalau pergi sama istri saya yang nyetir, nggak pernah bersama, jarang sekali sama driver. Kita lah qadarullah di daerah Jakarta Utara, saya menggunakan map, Waze. Tolong dibukain Waze-nya dong, dibukain Waze-nya. Dan ternyata ada salah satu pintu tol Bu di daerah Jakarta Utara. Skemanya itu persis dengan skema pintu tol di Pancoran. Antrinya itu sebelah kanan dan saya tuh antri sebelah kiri dan terdorong dari arus dari belakang. Lah ketika saya tahu loh di depan loh ternyata antri sebelah kanan. Maka ketika saya ngomong, Bu ini gimana? Itu. Istri saya langsung lapor, nih kalau kita muter balik, U-turn ke depan, nambah 30-40 menit. Saya langsung bilang, udahlah ngeblong aja. Karena itu jatahnya ASI anak kita sudah datang. Istri saya bilang, jangan lebih, jangan, malu. Nanti kalau ada jamaah loh. Saya ngomong jujur, malah enak kalau ada jamaah. Maaf ya Pak, silakan Ustaz. Saya malah mengharapkan ada jamaah, saya bilang gitu. Nah, qadarullah akhirnya istri saya bilang udahlah ngeblong aja. Istri saya protes, istri saya itu memang disiplin banget beliau, taat aturan. Saya bilang ini terpaksa, saya juga nggak pernah kayak gini kok. Saya mau mencoba ngambil kanan. Ketika ngambil kanan itu Bu, Ibu tahu, Bapak tahu, saya 1, 2, 3, 4 mobil, sampai 5 mobil. Terakhir mobil itu, yang saya ingat itu. Ada mobil klakson saya itu kenceng sekali dan kasar. Din, 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 gitu. Kan bapak-bapak sering kayak gitu kan? Istighfar Pak. Bisa jadi bapak ini lagi ngelakson saya. Maka klakson itu kenceng din 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 din. Istri saya sudah marah itu, sudah senewan. Udahlah Bi, putar balik aja, U-turn aja depan. Yalah bentar nggak apa-apa gitu. Tapi ketika setelah diklakson kenceng kayak gitu ya sudah saya sadar diri. Saya nggak balas klakson itu. Pertama, kenapa saya nggak balas? Yang pertama, saya orangnya sabar. Yang kedua, saya tahu saya salah. Dan ketika saya mau membalik Bu, mau membalik gitu. Tiba-tiba ada mobil Avanza putih. Ada yang punya Avanza putih? Loh ada mobil Avanza putih itu.
Tiba-tiba ngelakson saya. Langsung bukan ngelakson, maaf. Sudah maju ke depan. Dan space-nya kosong. Dan beliau ngasih space lama-lama lampu dim lagi. Tetak-tetak. Oh berarti untuk saya. Saya putar ke kanan pelan-pelan. Kayak kucing Ustaz? Enggak, kalau saya enggak kayak kucing. Saya lebih elegan. Saya putar pelan-pelan ke kanan dan betul-betul dikasih. Dan saya terima kasihnya karena menghemat sekitar 30 menit, Bu. Saya kasih terima kasih dengan ekspresi klakson. Tin. Lu dijawab persis. Persis dengan kejadian di depan pancoran. Tin. Persis. Saat itu saya langsung mengatakan kepada istri saya, ada 2 ayat yang ingin saya bacakan ke kamu atas peristiwa ini. Mungkin kalau suaminya ibu akan membacakan surat Al-Ikhlas. Dan itu tidak ada kaitannya. Sini, saya bacain Qul huwallahu ahad. Gak ada hubungannya bang. Saya saat itu langsung membacakan 2 ayat kepada beliau. Surat Al-Isra ayat yang ke-7 dan surat Ar-Rahman ayat 60. Apa surat Al-Isra ayat yang ke-7 ibu dan bapak pasti hafal. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri. Tapi kalau kamu berbuat jahat, kamu sedang berbuat jahat untuk diri kamu sendiri. Surat Ar-Rahman 60, apa bunyinya? Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Bukankah setiap balasan perbuatan ihsan itu perbuatan ihsan yang Allah nanti datangkan? Disitulah kita akhirnya paham. Takdir buruk itu kadang terjadi. Tidak berdiri sendiri. Karena apa yang pernah kita tanam di masa lampau. Feedbacknya apa yang kita jumpai dalam beranda kehidupan hari ini, besok, lusa, dan tahun depan. Jangan mendolimi orang supaya kamu tidak menghadapi takdir yang berat dan buruk yang kamu dapatkan. Yang kedua, Ibu dan Bapak, kenapa takdir buruk itu bisa datang dalam kehidupan kita? Takdir buruk itu datang dalam kehidupan kita, itu karena sesungguhnya terkadang kita jarang berdoa. Karena tidak ada perkara yang paling mampu menghadapi takdir kecuali doa. Wa innal bala la yanzilu wa ma yatalaqahu du'a. Tidak ada satu bala yang akan turun kecuali yang paling berani menghadapi bala itu adalah doa. Orang yang jarang berdoa biasanya rame kadang-kadang hidupnya dengan kesulitan. Berdoalah. Walaupun setan itu membisikkan ke telingamu. Malu sama Allah. Dosamu banyak kok terus minta. Justru karena kita banyak dosa, kita banyak berdoa sama Allah. Ada satu riwayat di dalam riwayat Muslim yang ada di dalam Riyadhus Shalihin. Nanti Ibu baca ya. Riyadhus Shalihin kitabnya yang di rumah itu yang masih ada plastiknya. Bukan plastik. Tolong dibuka plastiknya. Rajin beli buku, tidak pernah beli. Maka sesungguhnya ada pembahasan yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Bahwasanya ada seorang sahabat Nabi itu tersengat kalajengking di waktu sore. Bengkak tangannya. Dan ketika malam semalaman suntuk dia merasakan sakit. Pagi harinya dia lapor kepada baginda Nabi dan mengatakan kepada Nabi. Ya Rasulullah, la daghatni ala krab fil bariha. Ya Nabi, tadi malam saya disengat kalajengking. Maka seketika Nabi ketika mengetahui dia disengat kalajengking, perkataan Nabi ini loh yang patut menjadi point of view-nya kita. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laula an taqula a'udzu bi kalimatillahi tamah min syarri ma khalaq ma ladaqatkal aqrab. Coba tadi sore kamu tuh berdoa, a'udzu bi kalimatillahi tamah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna. Pasti kalajengking itu tidak menyengatmu. Makanya semua dalam kehidupan kita itu kan doa. Bapak-bapak kadang-kadang kalau dapetin, kenapa istri saya begini? Mungkin bapak tidak mendoakan istrinya ketika baru menikah dulu. Makanya kalau kita baru menikah, apa sunahnya? Datang kepada istri kita, dikecup keningnya dan berdoa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih.
Ya Allah, aku minta kebaikan wanita ini dan kebaikan yang Kau anugerahkan, dan aku berlindung dari keburukan wanita ini dan keburukan yang Kau anugerahkan. Bapak kalau masih sering ngerasa, kok istri saya begini, mungkin dulu jarang mendoakan, Pak. Dan mungkin kalau ibu mendapati suami saya kok begini amat ya Ustadz. Mungkin ibu tidak pernah menyebutkan nama suami ibu di tengah malam. Tetapi yang ibu sebutkan adalah nama anak-anak terus-terusan. Tapi menyebut nama suami menunggu mood kalau mau. Jangan gitu ya Bu. Mendoakan pasangan itu lebih didahulukan daripada mendoakan anak. Mana dalilnya Ustadz? Rabbana hablana min azwajina. Kata azwajina disebutkan lebih dulu atau kata dzurriyyatina? Azwajina. Azwajina itu artinya apa? Pasangan. Kenapa pasangan disebut dulu? Karena mendoakan pasangan lebih dulu daripada mendoakan keturunan. Yang kedua, takdir buruk terjadi karena apa? Kita jarang berdoa. Yang ketiga, kenapa takdir buruk itu kadang datang dalam kehidupan kita? Karena ujian. Kadang tidak karena dia dolim, tidak pernah dolim. Mungkin dia rajin berdoa. Tapi kenapa dia tetap mendapatkan ujian? Tapi kenapa dia tetap mendapatkan takdir berat yang dihadapi? Karena itu ujian. Dan kenapa Allah itu menguji orang? Karena ada 3 alasan. Dan itu kapan-kapan kita bahas, insya Allah. Sudah jam 5, tanpa sadar. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita. Kita akhirnya paham apa yang paling penting dalam pelajaran kita sore ini. Pelajaran paling penting untuk kita sore kali ini, Ibu, saya sampaikan dan Bapak. Sesungguhnya manusia itu hanyalah kumpulan takdir. Dan penting bagi kita membaca setiap peristiwa dalam setiap takdir yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Takdir berat, takdir sulit datang dalam kehidupan kita. Tidak berdiri sendiri. Memang semuanya di bawah kekuasaannya Allah. Tapi takdir buruk itu memiliki 3 sebab. 1, karena apa? Kezaliman yang pernah kita lakukan. 2, karena apa? Doa yang jarang kita panjatkan. Yang ketiga, karena apa? Ujian. Kenapa kita harus diuji dengan takdir yang berat? Ada 3 jawabannya. Dan itu yang belum saya terangkan. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita dalam perjalanan hidup kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Rumah saya jauh, Bu, di Bekasi. Ini bukannya guru yang mendatangi murid. Harusnya murid yang mendatangi guru. Ini murid macam apa ini? Makanya biarkan saya pulang. Supaya maghrib, isya sudah di rumah. Supaya saya punya waktu pilot talk dengan istri saya. Karena Rasulullah itu kalau habis isya, tidak mau diganggu. Karena jadwalnya ngobrol dengan istri. Barakallahu fikum. Saya minta, tidak usah ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada, insyaAllah. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan hari ini.